muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari baru. Haleluya. Kita yang sudah berkumpul di bait Tuhan pada sore hari ini, dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online di rumah, kita siap untuk masuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kebaikannya, karena kasihnya, karena anugerahnya, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik dalam setiap aktivitas kami hari lepas hari. Ini kami mau memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
puji, kami muliakan Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Engkau yang layak terima segala puji, Engkau yang layak terima segala sembah. Hormat kami bagimu Tuhan, segala pujian bagimu ya Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami memujimu ya Allah. Sebab kau baik, kau sungguh baik, kau amat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Ku mau memujimu, ku selalu puji. Ini kata-kata kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau selalu memuji dan menyembah-Mu ya Allah. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian dan sembah kami Tuhan. Haleluya, kemuliaan. Kami rindu Tuhan, kami memuji-Mu ya Allah. Kami rindu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Allah. Kami sembah Kau, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak. Amin. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini ya Allah. Sebagaimana kami ada pada sore hari ini Tuhan, karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena kasih setia-Mu ya Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Ini saatnya Tuhan, kami menghampiri terus tahta hadirat Tuhan, membawa pujian dan sembah kami bagi-Mu ya Allah. Karena benar hanya Engkau saja yang layak terima segala puji dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Kau sucikan, kuduskan setiap kami yang hadir Tuhan. Engkau lawati setiap kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang mendengar, melihat di layanan televisi, di layanan online kami Tuhan. Engkau lawati mereka yang ada di rumah juga ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang sungguh baik dan selalu baik buat kita semua. Amin saudaraku. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ya Allah baik. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari bersama katakan, ya Allah baik, ya Allah baik. Haleluya. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku, ya Allah baik.
so good. He's so good. He is so good. He is so good. He's so good to me. So good. He is so good. Amen. He is so good. He is so good. He's so good to me. Dia Allah baik. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Dia Allah baik, Ya Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Allah baik. Allah baik bagiku. Allah baik. Allah baik bagiku. Haleluya. Mari beri salam buat kiri kanan saudara, katakan Yesus baik bagi kami. Amin. Haleluya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. He's so good to you, he's so good to me. Mari memuji Tuhan bersama-sama saudaraku. Haleluya, haleluya. Karena dia Allah yang sungguh baik buat kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus sungguh baik. Mari katakan bersama, dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat Yesus. Yesus. Dia baik bagi. Oh, dia sungguh. Dia Allah baik. Amin. Yesus. Dia baik bagiku. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Amin. Haleluya. Kami bersorak-sorai bagimu Tuhan. Engkau baik buat kami Allah. Engkau sungguh baik Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus baik. Amin. Haleluya. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan. Kuasa maut hidupku. Hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kekuatan. Dia sungguh baik. Dia sungguh. Amin. Dia sangat baik. Yesus. Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus. Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Dia bergerak di hidup kami. Amin. Haleluya. Amin. Dia ada di dalam, bergerak, bergerak di dia Tuhan, dia Tuhan Allah kenyataan. Dia penuhi hatiku. Amin. Dengan kuasa kasih-Nya dia Tuhan Allah
baik buat kita. Sungguh kita umatnya juga selalu baik buat sesama kita. Amin saudaraku. Dan sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya bila kita saudara seiman hidup rukun bersama. Amin saudaraku. Beri salam lagi buat kiri kanan saudara, katakan sungguh Allah baik. Haleluya. Mari Abigail bersama-sama dengan kita. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Mari kita nyanyikan bersama lagu ini. Haleluya. Ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, amin, tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah agar berkatnya tercurah, amin, haleluya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Tuhan sediakan buat kita semua yang mengasihi Dia. Amin, saudaraku. Masih memuji Tuhan, amin. Semangat, saudaraku, puji Tuhan, amin. Amin, haleluya. Haleluya, apa yang tak pernah, haleluya. Allah sanggup. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, haleluya, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua
bagi kami. Amin. Pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, haleluya, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami ya Allah, dan anugerah-Mu selalu baik bagi kami. Kau katakan cukuplah anugerah-Mu bagiku. Haleluya Yesus, kami mau katakan sore hari ini Tuhan di hadapan-Mu ya Allah, bahwa sungguh anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami, dan anugerah-Mu limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, anugerah-Mu besar bagiku, anugerah-Mu limpah bagiku. Yesus, Kau ku cinta. Anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku, anugerah-Mu besar bagiku, anugerah-Mu limpah bagiku. Yesus, Kau ku cinta. Ku angkat tanganku memuji-Mu, ku angkat hatiku menyembah-Mu selamanya, selamanya, selamanya. Kuasa-Mu bekerja, Yesus, Kau mulia. Mari kita berdiri bersama-sama, kita katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, anugerah-Mu. Amin. Anugerah-Mu limpah bagiku. Yesus, Kau ku cinta. Katakan dengan sungguh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. So big to beautiful bersara babase karara babase. Anugerah-Mu limpah bagiku. Yesus, ku angkat tanganku. Ya, kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi Tuhan.
hati kami memuji-Mu. Kami angkat tangan kami memuji-muji Engkau ya Allah. Kami mengangkat hati kami ketika kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah kami ya Allah. Selamanya, selamanya kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kamu lihat ku angkat tanganku. Kami memuji-Mu. Kami angkat hati kami Tuhan, menyembah Allah yang hidup, menyembah-Mu selamanya, selamanya, selamanya. Kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kamu, kami mengangkat hati kami memuji-Mu kan. Haleluya. Ku angkat tanganku memuji-Mu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu selamanya Tuhan. Amin. Selamanya kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kamu lihat selamanya. Selamanya kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kamu lihat selamanya, 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 selamanya kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kamu lihat. Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir memberkati kami umat-Mu ya Allah, yang memuji-muji Engkau, menyembah-Mu ya Allah yang hidup. Kuasa-Mu tak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. 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 Kami pujikan, kami sembahkan. Kuasa-Mu bekerja di tengah kami Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di tengah kami ya Allah. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau yang siap berfirman bagi kami ya Allah. Haleluya. Ku angkat tanganku memuji-Mu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu selamanya, selamanya. Selamanya kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kamu lihat. Ya selamanya kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kamu lihat. Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah lewat setiap pujian penyembahan pada sore hari ini, hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang kami agungkan dan kami muliakan. Biarlah pujian kami boleh berkenan dan bahkan menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya Bapa, kembali hati, pikiran dan jiwa kami perlu makanan rohani. Kami perlu firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah Engkau pada sore hari ini. Bukan hanya kami mau menjadi pendengar-pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Setiap roh-roh yang bukan datangnya dari Engkau, yang berusaha Tuhan menawan hati pikiran kami,
kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi biarlah seisi ruangan ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Siaplah kami Tuhan untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Biar nggak lemes, biar kita semangat, kita sama-sama bilang merdeka 3 kali ya. 2, 3, merdeka, merdeka, merdeka. Siapa di sini yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan? Boleh melambaikan tangan, ya. Puji nama Tuhan. Saya dan saudara hidupnya sudah dimerdekakan sama Tuhan. Karena pada sore hari ini kita boleh kembali datang menghampiri Tuhan, ya. Bersyukur kita tidak hidup di perjanjian lama. Kalau kita hidup di perjanjian lama, mau cari Tuhan harus pakai perantara. Coba kalau sekarang Mak Eti mau cari Tuhan pakai perantara. Repot ya Mak ya? Tapi puji nama Tuhan. Karena kita udah hidup di zaman perjanjian baru. Saya dan saudara hidupnya sudah dimerdekakan. Kita diberikan kebebasan untuk kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Menikmati pertolongan Tuhan. Bahkan menikmati lawatan Tuhan. Puji nama Tuhan, saya berharap juga sahabat-sahabat yang menyaksikan siaran ini di rumah atau di mana saja. Semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan semua karena anugerah Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Mau diberkati sore hari ini? Sekarang kita jangan rujakan ya. Kita mau dengar firman ya. Yuk kita buka saja di dalam Roma 12 ayat yang ke-15. Roma 12 ayat yang ke-15. Kalau sudah, kita baca bareng-bareng ya. Siap ya? 1, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Masih 50% suaranya ya. Yuk 2, 3 bareng-bareng lagi. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang empati. Tapi sebelumnya kita ngomong dulu bareng-bareng. Saya mau menjadi orang yang berempati terhadap sesama. Iya, ya. Kalau ayat di dalam Roma 12 ayat 15 ini dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Arti dari makna ayat ini adalah kepedulian saya dan saudara, rasa empati saya dan saudara terhadap sesama. Kita tidak bisa pungkiri, kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Katakan amin. Amin ya. Kita berbeda dengan binatang. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Oleh sebab itu, kita tidak bisa hidup seorang diri. Betul ya? Sepandai-pandainya kita, sekeren-kerennya kita, secanggih-canggihnya kita, sekaya-kayanya kita, saya dan saudara perlu orang lain di sekitar kita. Ada di sini yang bilang, Bu Meli, saya bisa loh hidup seorang diri, nggak perlu bantuan orang lain, boleh angkat tangan, nanti kita makan mie yen-yen. Nggak ada ya. Ternyata ayat ini benar. Saya dan saudara butuh orang lain di sekitar kita. Itulah makanya ayat ini berkata, saya dan saudara harus punya rasa peduli, rasa empati. Apa sih itu empati? Yuk kita baca dulu. Empati itu apa ya? Empati adalah kemampuan untuk merasakan perasaan, pikiran, atau tindakan orang lain. Itu pengertian dari empati.
Mari kita lanjutkan. Di dalam Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai ke-37, nanti kita bacanya di rumah aja ya. Takutnya nanti panjang, lebar kali dan dalam. Tapi di sini dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ada seorang ahli Taurat yang memang ingin mencobai Tuhan Yesus dengan pertanyaan yang sebenarnya kalau menurut saya nggak penting untuk ditanyakan. Karena saya percaya ahli Taurat ini sudah mengerti dengan baik. Tetapi karena memang niatnya di dalam hatinya kurang baik, dia ingin mencobai Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya menjebak. Dia bertanya, Tuhan Yesus atau Guru, hidup yang kekal itu seperti apa sih? Nah, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu ingin memperoleh hidup yang kekal, kamu harus melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang seperti apa yang harus saya lakukan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tapi, kata Tuhan Yesus ada lanjutannya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudah jelaskan sebenarnya apa yang dibilang Tuhan Yesus kepada ahli Taurat ini. Tetapi karena memang dia belum puas dengan jawaban Yesus yang memang dia ingin sebenarnya menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan konyolnya, makanya dia bertanya lagi, siapa sih itu sesama manusia? Dia tanya lagi. Nah, akhirnya di sini, di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Dan disinilah hari ini kita mau belajar dari tiga tipe manusia yang ada dalam cerita ini. Yang pertama, kita mau belajar tipe yang pertama, yaitu siapa Bapak Ibu? Imam. Yo, siapa sih imam? Kalau menurut Perjanjian Lama, imam itu adalah sebuah tokoh sentral. Dia itu adalah orang yang dikhususkan untuk melayani umat Allah di dalam bait Allah. Kalau pada zaman dulu ada kemah suci ya, karena kan zaman Perjanjian Lama. Ini adalah tugasnya imam. Imam ini adalah orang yang penting, orang yang khusus melayani umat Israel untuk menghadap Tuhan. Karena zaman dulu Bapak Ibu, tidak semudah sekarang, tidak senyaman sekarang, tidak seenak sekarang. Kalau sekarang Bapak Ibu mau pergi ke gereja denominasi mana aja terserah. Tidak perlu pakai perantara. Tapi zaman dulu orang Israel untuk berjumpa dengan Tuhan, dia perlu seorang imam. Untuk dia datang beribadah kepada Tuhan. Bisa kita bayangkan ya, betapa susahnya, sulitnya zaman dulu untuk berjumpa Tuhan aja harus pakai imam. Karena imam inilah yang akan melakukan ritual keagamaan mereka pada zaman itu. Jadi kita bisa bayangkan tugas imam pada saat itu memang sangat berat. Karena dia adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk melayani di bait Allah. Yuk kita klik selanjutnya. Nah, imam orang yang mengerti firman. Tetapi dalam cerita ini sayang, ketika ada orang yang sedang dirampok di jalan, imam ini dia hanya lewat, kasihan nih, tuh orang korban kagak ditolongin. Cuma sebatas kasihan. Padahal tadi saya sudah jelaskan, imam itu adalah orang yang sangat penting. Kalau dibilang rohaninya bagus atau tidak? Bagus. Karena dia selalu berhubungan dengan Allah. Dia setiap hari bercakap-cakap dengan Allah. Dia setiap hari memimpin umat Israel. Membawa suasana surga ada di dalam kemah suci atau bait Allah. Artinya imam ini adalah orang yang tahu sesungguhnya kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika dia menjumpai seorang yang menjadi korban perampokan di tengah jalan pada waktu itu,
Imam hanya melengos dan mungkin dalam hatinya bilang, kasihan ye, kagak ada yang nolong. Tapi maaf, saya nggak bisa nolong. Kan saya sibuk pelayanan, saya lagi ditunggu umat nih. Kalau saya nolongin orang, aduh umat saya nih gimana, pasti nungguin saya, nggak bisa. Udahlah, pasti juga nanti ada orang yang lewat nolongin orang ini. Udahlah, saya juga nggak penting, nggak kenal juga sama orang ini. Imam itu cuma lewat. Dia tapi tidak punya rasa belas kasihan, ya. Mengerti firman, tetapi dia tidak menjadi pelaku. Tampak lahiriannya kelihatan, artinya kerohaniannya sepertinya bagus dari luar, tetapi dari dalam dia tidak memiliki yang namanya KASIH, apa? Kasih, ya. Dan dia juga tidak ada rasa peduli. Kalau sekarang seperti apa itu imam? Kalau kita bisa gambarkan, imam saat ini seperti seorang pendeta. Ya mungkin kayak Pak Haryanto, seorang pendeta, seorang gembala. Kita bisa bayangkan kalau seorang pendeta, seorang gembala yang tahu mengerti firman Tuhan, tetapi dia cuek bebek. Dia tidak mengasihi jiwa-jiwanya. Dia tidak mengasihi domba-dombanya. Bahkan dia tidak ada kepedulian sedikit pun, empati kepada orang lain. Bagaimana dia bisa menjadi garam? Bagaimana dia bisa menjadi terang? Bagaimana dia bisa menjadi teladan Kristus? Kalau di dalam kehidupannya sendiri, dia tidak ada kepedulian atau kasih. Jadi, saya dan saudara, jangan sampai ada di dalam tipe imam. Kelihatannya bagus, kelihatannya wow, kelihatannya keren. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak lihat tampak luar kita. Tuhan lihat tampak dalam kita. Saya mau bilang seperti ini. Jangan sampai kita salah kaprah atau salah pengertian. Saya rajin ibadah dari sesi 1 sampai sesi 5 kalau perlu. Pergi pagi pulang malam. Kelihatannya, cakep banget tuh ya Ibu Meli, keren banget. Ibadahnya rajin dari Senin sampai Minggu. Non-stop dari sesi 1 sampai sesi 5. Keren pasti nih orang yang diberkati Tuhan. Tampak luar. Tapi kalau ternyata saya hanya tampil tampak luar yang bagus, tapi tampak dalam saya tidak ada rasa kepedulian, tidak ada rasa empati, tidak ada rasa belas kasih yang tinggi. Tong kosong nyaring bunyinya. Karena sekali lagi, Tuhan tidak butuh teori, tapi Tuhan butuh praktek. Jangan hanya jago di teori, tapi Tuhan mau jadilah praktek. Jangan bilang kita mengasihi sesama kita, tapi kita kurang rasa kepedulian kita terhadap orang-orang di sekeliling kita. Ya, jangan jadi pribadi seorang imam yang egois kalau menurut saya. Karena dia merasa imam, mungkin jabatannya oke, tinggi, saya nggak perlu nolong si korban ini, nggak perlu. Biarin aja nanti ada orang yang lewat di belakang saya yang akan nolong. Jangan seperti itu. Siapapun orangnya, kita tidak mengenal suku, bangsa, dan ras. Tapi kalau kita punya empati, dia butuh ditolong, kita harus menolongnya. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Ya, itu yang pertama. Jadi jangan seperti imam yang tidak punya kepedulian. Yang kedua, ada tipe Lewi. Siapa itu Lewi? Lewi ini juga adalah orang yang membantu pekerjaan imam di kemah suci atau di bait suci. Tugasnya Lewi ini biasanya dia bersih-bersih perabotan, perkakas-perkakas, alat-alat yang digunakan. Kalau sekarang nih, mungkin dia seperti pelayan Tuhan. Misalnya sebagai worship leader, pemain musik, usher, kolektan. Seperti itulah orang Lewi, ya. Tapi sayangnya, orang Lewi juga ketika melihat korban yang jatuh di tengah jalan ini, dia cuma hanya melihat, kasihan ya, itu korban.
tapi saya nggak sempet untuk nolong. Kalau saya pegang, aduh nanti saya jadi kotor. Saya kan mau melayani Tuhan. Kalau saya kotor nanti, aduh apa kata Bapak Pendeta saya, ntar bau ketek lagi, bau asem lagi. Abis nolongin si korban ntar berlumuran darah lagi. Ah udahlah, saya juga nggak punya waktu. Nanti aja dah yang di belakang saya, yang lewat yang mau nolongin. Orang Lewi ini juga takut najis, takut kotor, sibuk dengan aktivitas rohani, dan dia juga kurang peduli. Ya, saya bilang tuh tadi, jangan sampai kita sepertinya aktif melayani Tuhan, tapi ternyata kita nggak ada rasa kepedulian dengan orang-orang di sekitar kita, dengan tetangga-tetangga kita, bahkan dengan keluarga kita pun. Kita menjadi orang yang cuek, orang yang tidak peduli. Jangan seperti itu. Karena sepertinya aktivitas rohani kita lebih tinggi. Kesibukan kita sampai kita lupa ada orang-orang di sekeliling kita yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Ya, jadi jangan kita juga jadi orang Lewi. Nah, yang Tuhan mau untuk saya dan saudara lakukan, jadilah tipe yang ketiga. Siapa ini tipe yang ketiga? Tipe yang ketiga adalah orang Samaria. Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan, saya mau katakan orang Samaria ini pada zaman itu adalah musuh orang Yahudi. Kenapa orang Samaria ini dimusuhi oleh orang Yahudi? Karena mereka menikah campur antara orang yang percaya dengan Allah Israel dengan Allah yang tidak mengenal Allah Israel, yang menyembahnya kepada dewa-dewi, ya. Jadinya orang Samaria ini ada permusuhan, istilahnya musuh bebuyutan dah dengan orang Yahudi. Dia nggak suka. Mungkin orang Samaria ini dihina, dipitnah, dijelek-jelekan. Kalau saya mau katakan mungkin kalau bisa dibilang orang Samaria ini kayak seperti sampah masyarakat. Orang yang gak dianggap, anak tiri, anak bawang, levelnya rendah, gak selepel sama kita. Orang gak percaya pula sama Tuhan. Itu menurut orang Yahudi. Tetapi yang luar biasanya, yang saya dan saudara perlu pelajari, kita harus jadi orang Samaria. Kenapa? Karena orang Samaria ketika dia melihat ada orang di tengah jalan yang tergeletak, yang habis dirampok, yang tidak berdaya, timbul rasa kepeduliannya sebagai manusia. Timbul gerak belas kasihannya. Kasihan ya, orang ini masih hidup atau sudah mati ya? Di mana ya keluarganya? Saya harus menolong dia. Inilah orang Samaria. Dia tolong, dia basuh dulu luka-lukanya, dia ikat, dia sampai orang Samaria ini bawa ke penginapan. Bahkan dia serahkan ke orang penginapan, tolong dirawat. Bapak ini sampai sembuh. Untuk urusan uang tidak masalah, saya yang akan tanggung jawab. Saya yang akan bayar seluruh. Yang penting Bapak ini tolong dijaga, dirawat dengan baik sampai dia sembuh, sampai dia bisa melanjutkan perjalanannya, sampai mungkin dia akan berjumpa dengan kerabatnya. Padahal orang Samaria ini tidak mengenal si korban. Dia tidak tahu siapa itu korbannya. Dia tidak tahu juga korbannya ini sukunya sama atau enggak, latar belakangnya seperti apa. Tapi dia menolong orang yang menjadi korban ini karena rasa kepeduliannya terhadap sesama. Amin. Hari-hari ini kita mau belajar juga seperti orang Samaria yang menjadi teladan dalam sikap dan perbuatan. Kalau kita mau menolong, jangan pernah kita punya motivasi atau niat. Nanti kalau saya nolongin Pak Yopi, kalau saya besok kesusahan, kira-kira
Pak Yopi mau bantu saya enggak ya? Jangan pernah berpikir itu. Tapi berpikirlah seperti orang Samaria. Ketika dia tahu ada korban yang perlu dia bantu, dia bantu. Dia tidak menuntut imbalan atau kira-kira nanti ucapan terima kasihnya berupa apa ya? Emas, perak, mobil, rumah, atau uang ya? Jangan pernah kita berpikir seperti itu. Tapi kita lakukanlah dengan sikap dan teladan kita yang baik. Amin. Kita percaya nih ya, kita kan orang-orang rusun ya termasuk saya. Biasanya kalau tinggal di rusun itu dari ujung kanan hingga ujung kiri, tahu ya, karena kan satu lantai itu 17 pintu ya. Apalagi kayak Maeti itu udah terkenal tuh di rusunnya, pasti. Pasti kalau kita di rusun kan beda ya sama rumah-rumah tinggal ya. Kalau di rusun tuh ada berita api aja cepet banget itu beritanya. Lu tahu nggak tuh? Itu bentar lagi mau ulang tahun, wah pasti udah rame. Tahu nggak lu tuh? Bentar lagi mau hajatan, itu udah pasti juga cepet. Namanya tinggal di rusun. Nah disinilah kita mau punya empati kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau udah deketan ya, setidak-tidaknya ada yang sakit kah, ada yang butuh pertolongan kita kah. Walaupun saya bilang tadi, kita membantu sesuai dengan kapasitas kita membantu mereka. Jangan yang gak ada diada-adain, tapi sesuai dengan yang ada. Misalkan, contohnya, misalkan Opa Apen hari ini nggak punya beras, terus ada tetangganya yang tahu nih Bu Eli, itu si Opa Apen katanya hari ini nggak punya beras, anaknya belum gajian. Ya saya punya 10 liter, ya udah dah kita bagi 2. Nah itu bentuk kepedulian dari yang dimiliki. Jadi jangan pernah kita memberi dari yang tidak kita miliki. Apa yang bisa kita miliki? Misalkan lagi, Oma Yuli hari ini nggak punya nasi, nggak punya lauk misalkan. Ma Eti kebetulan hari ini lagi masak rendang nih, enak banget nih. Oma Yuli mau makan, saya teh kebetulan ada rendang. Mau Oma, kebetulan saya belum sarapan. Walaupun cuma nasi yang merendang, itu sudah bentuk kepedulian. Bisa berbagi. Senang gak orang di sekitarnya? Saya percaya itu pasti senang. Karena kita sudah jadi berkat. Ya, Tuhan mau mengajarkan kita. Jadilah kita tipe yang ketiga. Orang Samaria yang murah hati. Padahal dia bukan orang percaya. Dia nggak dianggap. Dia difitnah, diremehkan. Mungkin sebagai sampah masyarakat. Tapi justru sikap dan perbuatannya yang mencerminkan adanya nilai-nilai kasih di dalam hidupnya. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita tahu firman Tuhan, kita tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak mempraktekannya. Sama aja bohong. Lebih baik teori kita terbatas, tetapi prakteknya kita luar biasa. Amin. Ya, saya punya sebuah cerita ya, ini cerita saya, kesaksian saya. Waktu berapa tahun yang lalu, saya sempat kerja di rumah Tuhan. Dan ketika saya kerja di rumah Tuhan selalu aja ada orang yang bolak-balik datang yang saya tidak kenal. Ujung-ujungnya bawa proposal, minta bantuan, saya kan gak kenal. Mau temuin gembala, gembalanya gak ada. Mau temuin wakil gembalanya juga gak ada. Ya ada cuma staf. Kita bingung mau menghadapi ini dan itu bagaimana. Tapi selalu saya berdoa dan selalu tanya Tuhan. Walaupun saya gak kenal orang ini. Dengan nangis-nangis dia datang ke rumah Tuhan. Tolong bantu saya Mbak, saya kehilangan. Dia bawalah surat kehilangannya dari kantor polisi. Saya nggak tahu lah itu benar atau enggak. Ada tanda tangan polisi. Saya mau pulang nggak punya ongkos. Ujung-ujungnya cuma minta duit. Tapi saya bilang, Tuhan saya nggak tahu orang ini benar atau tidak. Tapi saya punya hati untuk memberi. Kalau memang dia nggak punya uang untuk balik istilahnya ongkos. Ya kita patungan lah tuh sama teman saya. Lu punya berapa? 50.000. Gue juga punya 50.000. Ini ada kita kasih. Kita ongkosin tuh dia. Saya nggak tahu benar atau tidaknya. Tapi saya belajar untuk mengikhlaskan. Karena saya punya rasa kepedulian. Tapi sekali lagi saya mau bilang, ketika saya menolong orang yang tidak saya kenal itu, entah itu modusnya benar atau tidak, tapi hati saya tulus, saya nggak bilang Tuhan setelah ini
Tuhan tolong ganti ya duit saya 50.000, kalau bisa jadi 500.000, saya nggak bilang begitu. Tapi Tuhan tahu hati kita. Ketika saya memberi dengan niat yang tulus, yang murni, entah gimana, Tuhan benar ganti 10 kali lipat dari apa yang saya beri. Walaupun saya nggak tahu orang itu benar atau tidaknya datang kepada saya dan teman saya. Tapi karena niat saya memang tulus untuk memberi, saya lakukan. Begitu juga dengan saudara hari-hari ini. Kalau kita mau memberi, mau bersikap murah hati, jangan pernah menuntut sebuah imbalan atau balasan. Tapi lakukanlah dengan ketulusan hatimu. Karena kita percaya kalau saya dan saudara meneladani sikap yang Tuhan berikan, pasti ada upahnya bagi setiap orang percaya. Amin. Kesimpulan dari cerita firman Tuhan ini adalah, atau pelajaran yang kita ambil, berbuat baik tanpa membedakan latar belakang yang kita tolong. Ya, jadi dari perumpamaan ketiga kisah ini, Tuhan mau mengajarkan bahwa kalau kita mau menolong, kita harus menolongnya tanpa melihat latar belakang orang yang kita tolong. Kesimpulannya adalah untuk mengasihi orang lain tanpa pamrih, kita perlu memiliki sikap empati terhadap sesama tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Di atas semuanya itu, ingat baik-baik, di atas semuanya itu hanya kasih Kristus yang memampukan kita untuk bisa menolong orang lain yang membutuhkan dan hidup dalam kesulitan. Jadi ingat baik-baik, kalau saya dan saudara bisa mengerjakan empati ini bukan karena saya dan saudara pintar, bukan karena saya dan saudara sanggup, bukan karena saya dan saudara mampu, tetapi ingat baik-baik, karena hanya kasih Kristus yang bisa membuat saya dan saudara untuk melakukannya. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian. Allah mengerti, Allah peduli. Karena Dia adalah Allah yang sangat mengerti apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Dia mengerti tetesan air matamu, Dia mengerti bahasa kalbumu, Dia mengerti keperluanmu, Dia mengerti apa yang kau butuhkan hari-hari ini. Menangislah engkau, datanglah dan berserulah kepada nama Yesus. Karena nama Yesus menjadi satu-satunya jawaban di dalam kehidupan saya dan saudara. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Biarkan piano ini mengalunkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan pada sore hari ini. Kalau mungkin firman ini berbicara kepada engkau secara pribadi, kalau mungkin hari-hari ini engkau menjadi pribadi yang sudah melalaikan kasih Kristus, kalau mungkin hari-hari ini engkau menjadi pribadi yang egois, pribadi yang cuek, pribadi yang sudah tidak peduli, tidak peka kepada orang-orang di sekitarmu,
minta ampunlah engkau kepada Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini engkau sulit berbagi karena kebutuhanmu yang sangat banyak. Kalau mungkin hari-hari ini juga engkau tidak peka akan apa yang Tuhan mau engkau kehendaki, kau boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Jujurlah kepada Tuhan. Dia menghargai kejujuranmu. Kalau mungkin kau hari-hari ini kurang berempati kepada orang-orang di sekitarmu, kepada keluargamu, kepada sanak-saudaramu, kepada Tuhan terlebih. Kalau engkau tidak lagi ada rasa kepedulian dengan hati yang haus, hati yang hancur, engkau tidak lagi datang kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini hubunganmu dengan Tuhan jadi jauh karena kesibukanmu, mulailah engkau mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan mau merangkulmu, Tuhan mau memelukmu, Tuhan mau mengembalikan engkau. Jangan keraskan hatimu, saudaraku, tapi bukalah hatimu untuk Allah tinggal selamanya di dalam hidupmu. Alabasyikir alawatasi, akarabasyikir alawatasi ele, karabahula makarahasyikir alai, alakurabehi lawasi, arikilawatasi karalawasi kiralawasi. Jangan menjadikan rutinitasmu, aktivitas rohanimu seolah-olah yang menjadi utama, tetapi Tuhan mau Dialah yang menjadi prioritas utama dan terutama di dalam hidupmu. Berlakulah bijak dalam perkataan, dalam pemikiran maupun dalam perbuatan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, bahkan yang berkenan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya itu adalah ibadahmu yang sejati. Kami mau Tuhan tidak seperti imam, tidak seperti Lewi, tapi kami mau seperti orang Samaria yang punya kerendahan hati, yang punya sikap peduli, yang punya hati yang tulus dan murni, tanpa melihat status, tanpa melihat latar belakang, menolong orang-orang di sekitarnya. Kau lihat air mata umat-umatmu pada sore hari ini Tuhan. Segala beban hidup mereka, keletihan, kelesuhan mereka, Kau yang mengangkatnya hari-hari ini Tuhan. Pulihkan perekonomian mereka, pulihkan hubungan mereka bersama Tuhan, pulihkan hubungan mereka bersama keluarga mereka. Pulihkan dan pulihkan Tuhan, sehingga firman ini Tuhan menjadi hidup di dalam hidup kami. Bukan kata orang, tetapi kata Yesus. Engkau menjadi saksi dan menjadi teladan yang sejati dalam hidup ini. Diberkatilah setiap umat-umatmu Bapa, dengan segala apa yang mereka miliki hari-hari ini. Biarlah mereka pulang membawa sukacita, bahkan membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Kami percaya Engkau mengenal setiap hati kami, karena Engkau adalah Allah yang mengerti, dan Engkau adalah Allah yang peduli. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan ke Pak Yogi. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya Ibu Meli Paskali yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita dan bila bisa kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan Tuhan semakin berkenan pada kita semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Meli, Tuhan Yesus memberkati keluarga besar Ibu Meli. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman pada minggu ini, ibadah
doa pada tanggal 23 Agustus 2023 bertempat di Rusunawa Penggilingan Tower E, lantai 8 nomor 6 di rumah Ibu Novi. Ya, untuk ibadah doa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus bertempat di Rusunawa Penggilingan Tower E, lantai 8 nomor 6 di rumah Ibu Novi. Lalu doa puasa, kita bersama-sama doa puasa terakhir makan malam di hari Kamis malam. Lalu berbuka puasa bersama di hari Jumat jam 4 sore. Ibadah minggu depan, ibadah Minggu Raya 27 Agustus 2023 jam 4 sore. Mari kita dukung dan doakan retreat Gereja Elim Kristen Indonesia di tempat ini yang akan diadakan bulan depan di tanggal 23 dan 24 September. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang ingin ikut beserta, ingin ikut serta dalam ibadah retreat GEKI tanggal 23-24 dapat menghubungi Pak Haryanto atau Ibu Dormi atau Ibu Meli atau Ibu Meriana. Demikian kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pada sore hari ini. Kami boleh dipuaskan oleh firman-Mu Tuhan, dan kini saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami kembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah semakin kami diberkati dan kami boleh memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan pujian dan sembah kami bagi-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Allah.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan syukur bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku angkat tanganku memujimu. Ku angkat hatiku menyembahmu. Selamanya, selamanya kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kau mulia. Ku angkat hatiku, ku angkat tanganku memujimu. Ku angkat hatiku menyembahmu. Selamanya, selamanya kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kau mulia. Ku angkat tanganku memujimu. Ku angkat hatiku menyembahmu. Selamanya, selamanya Kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kau mulia. Selamanya, 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 selamanya kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kamu. Sekali lagi katakan selamanya, 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 selamanya kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kau mulia. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang Tuhan berkati. Engkau yang memberkati setiap kami yang hadir hari ini. Engkau juga memberkati kami yang menyaksikan siaran ibadah ini Bapa. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat firman yang kami sudah dengar, buat pujian yang kami naikkan. Rasa syukur kami kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong hidup kami. Tuhan yang sudah menyembuhkan bahkan sakit penyakit kami. Tuhan yang memberkati setiap lumbung-lumbung kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa teringat buat saudara-saudara kami yang lain, buat sahabat kami, teman-teman kami, mungkin keluarga kami yang paling dekat. Mungkin mereka hari-hari ini sedang terbaring di rumah sakit. Mereka terbaring mungkin sedang ada di rumah mereka pribadi, lepas pribadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, biarlah tangan-Mu diulurkan ya Bapa. Engkau menjamah setiap pribadi lepas pribadi, menjamah setiap anggota tubuh mereka Bapa, sehingga sakit penyakit mereka hari ini dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang kanker disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang alami Tuhan tulang-tulangnya sedang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Mereka yang penglihatannya berkurang, kami berdoa dalam nama Yesus. Pendengaran mereka berkurang, kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau beri mereka iman yang sungguh-sungguh kepadamu ya Bapa. Percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong hidup mereka. Tuhan sudah melawan hidup mereka Bapa. Pulihkan juga hati mereka Tuhan, hingga hati mereka tetap tertuju kepada Engkau Yesus, satu-satunya sumber dari segala sumber dalam hidup mereka Bapa. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu hari-hari ini, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha yang sedang dikerjakan, apapun Tuhan,
Biarlah ada hikmat Tuhan, selalu ada damai sejahtera Tuhan menyertai langkah mereka Bapa. Sehingga di setiap pekerjaan, di setiap usaha, di setiap bisnis apapun ya Bapa yang mereka sedang kerjakan, biarlah semua datang dari Tuhan. Jika ada hal-hal yang bukan dari Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Jangan izinkan jemaat-Mu menerima berkat yang bukan dari Tuhan, tapi biarlah berkat-berkat yang dari Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, buat setiap rumah tangga yang ada, setiap keluarga demi keluarga yang ada, anak-anak Tuhan, apapun yang menjadi pengharapan setiap keluarga hari-hari ini, Tuhan, Engkau yang mendengar, Engkau yang sanggup melakukan sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati mereka dengan masa depan mereka, pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Kemanapun mereka Tuhan melangkah untuk mencapai cita-cita mereka, semua Tuhan Engkau yang mengatur ya Bapa. Sekalipun anak-anak kami ada di luar kota, anak-anak kami sedang mengejar pendidikan mungkin di tempat-tempat yang jauh dari kehidupan keluarga, Tuhan jagai mereka, jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Engkau lindungi mereka Tuhan, biar mereka tetap jadi anak yang baik, anak yang cinta Tuhan, anak yang menghormati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami berpisah satu dan lain Bapa, sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan, biarlah Tuhan berjalan bersama dengan kami. Apapun yang kami kerjakan lakukan sepanjang minggu ke depan. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri, sebagai anak-anak Tuhan, bawa kami terus dekat kepada Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, terus mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Sehingga di setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, setiap kami sebagai ibu rumah tangga, Tuhan berkati tangan kami Bapa. Sehingga melalui tangan kami ada banyak hal yang kami bisa kerjakan dan lakukan. Di situ juga ada mujizat Tuhan terjadi atas setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami pulang dengan rahmat Tuhan. Engkau sertai langkah kami Bapa. Tiba kami di rumah masing-masing dengan kendaraan kami tumpangi dan pakai apapun. Tuhan lindungi kami, sertai kami. Dan biarkan malam ini kami beristirahat dengan berkat Tuhan. Esok hari kami akan jalani hari-hari kami bersama dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Yakinlah Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera. Bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap kehidupan kita mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Nyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya, sungguh besar kekuatan, sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib perbuatan, sungguh besar kekuatan, sungguh besar kekuatanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan berkati kita. Selamat hari Minggu. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah keselamatanku. Ku nyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya,
bersyukur padamu,